إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak tentang kehidupan. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, Allah selalu ikat dengan dua hal, dengan amalan dan dengan akhirat. Selalu saja berkaitan dengan kehidupan dunia, Allah ikat dengan dua hal ini. Entah dengan amalan saleh yang harus dikerjakan di dunia atau tentang akhirat yang harus dituju, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Maka Allah selalu mengatakan tentang dunia banyak hal yang berkaitan dengan amal saleh. Di antara yang disunnahkan Nabi SAW di hari Jumat atau di malam Jumatnya, Kamis di azan maghribnya, di awal Jumat itu atau berakhirnya hari Jumat. Ketika kemudian azan maghrib di hari Jumatnya, Nabi menyunnahkan kita untuk membaca suratul Kahf, surah Al-Kahfi, di mana di dalamnya ada hal yang sangat banyak tentang dunia, yang diikat dengan Allah tentang amalan dan diikat dengan akhirat. Senang tidak senang, dunia pasti berlalu saudara sekalian. Waktu terus berjalan. Yang tidak akan pernah terisi adalah amalan. Kalau kemudian kita tidak berjuang, kalau kemudian kita tidak mengejarnya, Allah menjamin rezeki. Anda salat atau tidak salat, Anda pasti dapat rezeki saudara sekalian. Cuman ketika ada orang yang salat, keberkahan rezeki itu datang kepadanya. Percayalah, banyak yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, rezekinya juga diberikan oleh Allah. Kenapa saudara sekalian? Karena bukan urusan Allah tentang amalan Anda. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menanggung semua rezeki, bahkan hewan-hewan melata pun yang ada di bumi. Bukankah kemudian Allah memberi perumpamaan dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila tayri fawqahum, kata Allah, tidakkah mereka sesekali melihat burung di atas mereka, safati wa yaqbid, ada yang dapat mangsanya ketika mereka mengepakkan sayap, ada burung yang nanti dapat mangsa ketika mereka hinggap dan menutup sayap. Burung saja saudara sekalian, tidak pernah ada yang kekurangan rezeki. Berapa banyak hewan di sana. Bahkan ketika kami di Turki, di sebuah selat yang menggabungkan antara Asia dan Eropa, Bosporus namanya. Suatu ketika para jamaah, orang-orang yang berangkat di atas kapal itu disuruh naik oleh seluruh yang ada menjadi tour guide di sana. Lalu mereka mengatakan, sekarang datang saatnya memberi makan seekor burung. Dari mana burungnya? Kita berada di laut, kita berada di sebuah selat. Kata mereka, hentangkan kaki, hentangkan tangan semuanya, ambil roti-roti yang ada, lalu kemudian lemparkan di hitungan ketiga. Saya juga merasa aneh. Ini pertama kali waktu itu saya ke Turki. Apa yang terjadi saudara sekalian? Disitulah saya melihat kekuasaan Allah, bahwa subhanallah, hewan yang hari-harinya hidup di udara, rezekinya di laut. Siapa saudara sekalian? Burung-burung tersebut. Maka kita lemparkan roti tersebut. Ada burung saudara sekalian yang mengambil roti itu di permukaan laut. Ada yang masuk ke dalam laut, terhitung hampir 2-3 menit. Lalu dia keluar bukan hanya membawa roti, tetapi membawa ikan di paruhnya. Anda tahu saudara sekalian, ini tentang rezeki. Allah yang menjamin.
Tapi tentang amalan, Allah tidak pernah menjamin, saudara sekalian. Kembali kepada Anda. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang mau dunia, maka dikasih dunianya. Dan ada yang mau akhirat, dikasih akhiratnya dan diberikan dunianya. Dunia sebuah kepastian tentang rezeki, karena dijamin oleh Allah yang maha memberi rezeki. Tetapi akhirat tidak ada jaminan, amalan tidak ada jaminan. Itulah tadi yang saya katakan, senang tidak senang, Anda akan menuju sebuah kampung yang dinamakan Darul Akhirah. Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah Allah berfirman, akhirat lebih baik daripada dunia yang al-ula. Kenapa dinamakan al-ula? Karena dia hanya sementara. Dia begitu cepat. Tiba-tiba kita udah 60 tahun. Tiba-tiba anak sudah ada. Tiba-tiba sudah ada cucu. Ketika semua orang yang hidup di dunia ini selalu saja akan mengatakan, tiba-tiba sudah sekian. Ternyata kata-kata yang kemudian mereka tidak merasa bahwa saya sudah tua, saya sudah punya cucu, sekarang saya sudah punya anak, saya sudah punya cucu, bahkan cicit, saudara sekalian. Lagi-lagi manusia masih merasa tiba-tiba, kayaknya, rasanya. Itulah perkataan manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Waman ta'ajjal, siapa yang kemudian mau bersegera dengan dunia, iya, siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, iya, siapa yang ingin dunia maka kami segerakan dunianya, diberikan semua yang dia minta dari dunia. Tetapi waman aradal akhirah, siapa yang ingin akhirat, Allah kasihkan dua kuncinya, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ketika Allah berbicara tentang dunia dalam surah Al-Isra, siapa yang ingin dunia, kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami segerakan apa yang dia minta, apa yang dia inginkan dari dunia, apa yang dia harapkan dari dunia, Allah segerakan, saudara sekalian. Tetapi wa man arada al-akhirah, siapa yang ingin kampung akhirat, kata Allah, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Allah berikan dua syarat untuk mendapatkan kampung akhirat. Satu, ada perjuangan, berjuang di dalamnya. Bangun sholat subuh, itu berat, saudara sekalian. Perjuangan akhirat. Mengaji, diselipkan di antara waktu-waktu kita yang padat dan sibuk. Membaca Al-Quran itu berat, saudara sekalian. Hanya orang-orang yang punya perjuangan untuk kampung akhirat yang bisa melakukannya. Bersedekah, hanya orang-orang yang punya perjuangan untuk kampung akhirat yang bisa bersedekah. Haji dan umrah, hanya orang-orang yang punya perjuangan untuk kampung akhirat yang bisa melakukan haji dan umrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wasa'alaha sa'yaha, diusahakan saja akhirat, belum tentu Allah berikan kepada kita. Masih ada godaan riaknya, sum'ahnya, ujubnya, mau dikatanya, mau dipamernya, dan seterusnya. Dikejar saja akhirat ini, saudara sekalian. Allah belum tentu kasih. Tetapi dunia, percayalah, dikejar atau tidak, dia akan datang. Berusahalah seperti apa yang kemudian engkau inginkan dari usahamu.